Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur untuk penyertaan Tuhan saat ini dalam kehidupan kita, sehingga kita bersama-sama boleh mendengarkan kembali firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pada saat ini. Kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami, supaya kami mampu untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 13, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat, yang akan saya bacakan demikian dengan perikop nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Berbahagialah bagi kita bersama yang membaca dan juga merenungkan firman ini. Amin. Bapak Ibu sidang Jumat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama belajar bagaimana Rasul Paulus sangat mengasihi jemaat di Korintus. Walaupun jemaat di Korintus tidak menyambut pelayanan Rasul Paulus dengan baik. Bahkan ada penentangan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dalam bacaan kita? Ia tetap teguh pada pendiriannya, bahwa ia tetap menyampaikan kebenaran tentang Kristus. Itu dibuktikan dari ayat yang ketiga, bahkan ayat yang keempat. Dan ayat keempat menyatakan bagi kita bersama, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Apa yang sebenarnya mau disampaikan kepada kita pada saat ini dengan firman ini? Yang pertama diajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar dari Rasul Paulus. Ia tetap teguh pada pendirian walaupun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak masalah. Itu artinya semua kita dituntut untuk tetap teguh dengan iman dan keyakinan kita di tengah situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Saat ini kita menghadapi COVID-19. Pasti ada banyak hal yang mengganggu pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Tetapi Allah mau kita tetap teguh pada pendirian kita, bahwa Tuhan sumber segalanya. Itu yang pertama, diajarkan dari firman ini kepada kita bersama saat ini. Yang kedua, ia nyatakan dalam firman ini, diajarkan bagi kita bersama saat ini, bahwa Rasul Paulus mengajarkan tentang kesabaran. Walaupun ada banyak pertentangan, ia tetap menghadapi dengan sabar. Itu artinya kesabaran harus terus dipupuk untuk bisa melewati apapun dalam hari-hari hidup kita. Kesabaran adalah kunci dari segalanya ketika kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
dari firman ini, semengajak kita bersama untuk mampu merenungkannya dalam kehidupan kita. Sudah sejauh mana kita teguh dalam iman dan keyakinan kita, dan sejauh mana kesabaran kita ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Apakah kita mampu seperti Rasul Paulus, atau bahkan kita tidak mampu melewatinya? Tapi saya yakin dan percaya, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita dimeteraikan dengan darahnya, berarti kita tetap dengan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Hari-hari dalam kehidupan kami telah kami lalui dengan firman-Mu. Dan saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman itu menjadi penolong dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami memohon kepada-Mu Tuhan, untuk senantiasa memberkati kami semua. Dalam setiap hal yang kami lalui dalam hari-hari hidup kami. Jika kami dalam persoalan, jika kami dalam pergumulan, jika kami dalam masalah, mampukanlah kami untuk bisa melewati semua itu dengan pertolongan-Mu. Jika kami saat ini dalam sukacita, lengkapi sukacita kami dengan kasih penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami semua menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalamnya. Tuhan yang memberkati, bahkan Tuhan yang menyertai setiap kami. Sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu dari kehidupan kami. Dan kami mohon saat ini Tuhan, secara mengkhusus untuk jemaat yang ada di Belangi. Berkati jemaat Tuhan, berkati pendeta yang melayani, berkati penetua diakon dan seluruh warga gereja-Mu yang ada di Belangi. Biarlah semuanya dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, yang kami satukan hanya di dalam nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.